Oke, selamat malam semua ya. Selamat ketemu kembali di kuliah hari ini. Ya, kita lanjutkan. Setelah kemarin kita UTS, kita lanjut ke bahan selanjutnya ya. Eh, di mata kuliah etika profesi akuntan ya. Saya sudah sharing bahan di Google Classroom ya. Nanti bisa lihat situ bahannya yang saya berikan hari ini. Oke, kita masih berkaitan dengan topik terakhir ya. Kemarin kita membahas tentang etika organisasi ya. Nah, organisasi biasanya berhubungan dengan leadership, kepemimpinan. Ya, ini akan kita lebih lanjut hari ini coba pahami ya. Ethical leadership, kepemimpinan etis. Eh, karena etika tidak terlepas dari siapa pemimpinnya. Ya, pemimpin itu penting karena dia akan menentukan warna organisasi itu. Nah, kita coba pahami di sini ya. Bagaimana kepemimpinan etis itu akan mewarnai bagaimana etika dalam organisasi. Ya. Jadi sebelum lanjut ya, dulu ada kasus ya, dulu ada kasus di konteks akuntansi ya, kantor akuntan publik namanya Anderson ya. Eh, dia waktu itu mengaudit perusahaan namanya Enron. Nah, ternyata perusahaan ini melakukan fraud ya, kecurangan dengan eh, apa, dengan memanipulasi laporan keuangannya sehingga sebenarnya tidak mencerminkan kondisi sebenarnya. Eh, Anderson ini adalah kantor akuntannya. Mereka ikut terlibat ternyata ya dalam skandal atau kasus itu ya karena mereka memberikan opini wajar tanpa pengecualian padahal perusahaan itu banyak sekali mengandung salah saji yang material ya. Nah akhirnya karena kasus Enron ini Enron akhirnya ditutup ya. Semua eksekutifnya dibawa ke pengadilan karena melakukan tindak pidana manipulasi laporan keuangan. Anderson ini juga terlibat ya dan akhirnya kantornya ditutup apa digulung tikar ya akhirnya tutup ini salah satu kantor besar ya di dunia karena kantor di Amerikanya tutup ya, akhirnya seluruh dunia juga tutup akhirnya ya itu sebegitu parahnya kalau ternyata pelanggaran etis terjadi sehingga sampai perusahaan pun akhirnya gulung tikar ya tutup ya. Nah dalam kasus Anderson itu ya eh, ketahuan sekali bahwa akuntan dalam hal ini ya bisa terlibat dalam kasus etis yang demikian berat. Pertama mereka terlalu mempercayai representasi dari manajemen, pernyataan manajemen. Ya, tidak kritis. Akuntan dalam hal ini gagal melakukan tindakannya karena dia tidak kritis, uncritically reliant, terlalu mengandalkan dan tidak kritis terhadap kliennya. Ya. Kemudian gagal dalam melaksanakan kecermatan dan skeptisisme profesional. Di bagian etika kemarin sudah kita bahas ya kan, ini gagal ya. Kemudian terlalu dekat hubungannya dengan klien sehingga memungkinkan pertimbangan dia itu dipengaruhi oleh kedekatan dengan klien tersebut. Apalagi dia memberikan jasa konsultasi yang lumayan besar kepada klien tersebut. Akhirnya diatur ke akuntan publik, tak boleh memberikan jasa selain audit. Karena itu beda perspektifnya. Ya. Kalau melayani fungsi audit, dia adalah melayani kepentingan publik. Tapi kalau konsultasi itu melayani kepentingan klien. Beda perspektifnya. Ya. Itu membuat dia jadi kurang independen. Ya. Jadi kurang independen terhadap klien, itu ada hubungan dengan itu. Kemudian terlalu gegabah atau sembrono dalam melakukan pendekatan auditnya dan gagal dalam melakukan kepemimpinan etis. Nah, ini yang kita bahas. Ya. Salah satu aspek dia gagal dalam pemimpin dia waktu itu gagal memberikan contoh yang baik, berikan teladan yang baik, berikan ketegasan yang baik terhadap aspek etika. Pemimpin yang memimpin secara etis, dia adalah semacam role model atau teladan. Kemudian mengkomunikasikan pentingnya standar etika dan juga bertanggung jawab atas standar itu kepada karyawannya, berakuntabel istilahnya. Nah, coba kita pahami apa sebenarnya karakteristik seorang manajer yang beretika itu, ya, bagaimana menciptakan budaya etika dalam organisasi, kemudian bagaimana intensitas moral itu ada dalam pengambilan keputusan etis, dan bagaimana kepemimpinan etis itu
akan juga punya efek terhadap timbangan dan keputusan seorang profesi akuntan. Nah, apa itu ethical leadership ya? Kepemimpinan etis. Kita pelajari karakteristiknya dulu. Ya, pertama ya, eh, pemimpin atau leader itu adalah etis kalau dia memahami hubungan positif yang ada terhadap respect, atau menghargai orang lain, terbuka, dan ada kepercayaan. Ya. Jadi respect, ya, menghargai orang lain, mau terbuka terhadap orang dan bisa menjaga kepercayaan. Nah, itu. Kemudian juga mempunyai prinsip yang tegas dalam hal integritas, ya, kejujuran, keadilan, ya, tanggung jawab, akuntabilitas, dan empati. Kita sudah pelajari kemarin virtue atau karakter, nah itu dia harus punya karakter yang kuat di situ. Ya. Kebajikan-kebajikan itu harus dia pegang, menjadi prinsip dia sehari-hari. Kemudian menyelaraskan tindakannya dengan nilai dia. Ya. Jadi satu kata dan perbuatan itu selaras. Kemudian berusaha menghargai dan memberi respect terhadap orang lain dalam organisasi. Dan berusaha juga memberdayakan orang lain untuk mencapai kesuksesannya dengan fokus pada tindakan yang benar. Memberdayakan tidak dengan memaksa orang melakukan tindakan yang tidak tepat, tapi melakukan tindakan yang benar. Kemudian memberi contoh berdasarkan teladan. Ya. Lead by example. Kemudian mempunyai visi masa depan yang menuntut tindakan yang baik. Ya. Orang mungkin punya visi tertentu, tapi mungkin visinya dicapai dengan segala macam cara. Yang menghalalkan segala macam cara itu bukan. Ya. Pemimpin etis tidak berhadapan pada itu. Tapi kepemimpinan etis itu juga menuntut adanya lingkungan di mana organisasi itu membuat nyaman, ya, orang itu berbicara dengan orang lain dengan bebas, ya. Kemudian membagi perspektifnya tentang pentingnya solusi etis dari masalah. Jadi mereka punya ketegasan tertentu, ya, eh, dan juga memungkinkan orang bebas berbicara, ya, memberikan sudut pandangnya kalau ternyata ada situasi etis. Kalau ternyata diam-diam saja dan orang tidak nyaman untuk berbeda pendapat, mungkin orang tidak nyaman untuk uh, mengupakan apa yang harusnya benar, itu akan membuat uh, leadership-nya akan lemah. Ya. Baru-baru ini mungkin kalian ikuti berita ya, di satu ini yang lagi rame sekarang itu sebenarnya menyentuh masalah ide. Saya tidak lari ke sana, cuman itu ada hubungannya. Ya. Kemarin dibacakan putusan dan segala macam, kelihatannya menyalahkan pimpinannya kurang memberikan lingkungan yang tepat seperti ini. Ya. Nah, di konteks akuntansi ya di perusahaan akuntan publik ya, itu justru harus dikembangkan seperti itu karena profesi kita itu memang harus berpegang pada etika, kode etik. Nah, berarti harus dikembangkan uh, lingkungan yang menuntut adanya lingkungan yang menjunjung tinggi etika. Ya. Jadi virtue atau kebajikan berkaitan dengan kejujuran, integritas, objektivitas, dan profesional skepticism itu harus dijunjung tinggi. Ya. Dan juga itu akan menjadikan dia mampu mengambil keputusan etis dan melakukan tindakan yang pertimbangan profesional. Di di kantor akuntan itu juga harus ada pimpinannya yang menunjukkan teladan yang baik pada etika. Ya. Kemudian juga kalau berhadapan dengan konflik, ya, konflik etika atau dilema etika, dia harus punya keberanian dan moral imagination, punya
bayangan tentang moral seharusnya seperti apa. Dan ini juga sangat penting pada saat auditor melakukan tugasnya berkaitan dengan sesuatu mengevaluasi, estimasi, atau pertimbangan yang dibuat oleh manajemen. Akuntan sering sekali ya eh, mempertimbangkan berbagai macam hal. Misalnya manajemen membuat estimasi ya, yang mungkin atau berdampak sekali pada laporan keuangan. Estimasi itu misalnya estimasi tentang nilai wajar, estimasi tentang nilai realisasi bersih di dalam aset, ya kan? Itu ada menyangkut estimasi. Nah, estimasi ini apakah cukup baik atau tidak? Auditor perlu harus secara objektif menilainya. Nah, ini juga akan berdampak pada bagaimana dia melakukan penilaian etis atau tidak di situ. Eh, Salah satu aspek dari kepemimpinan etis itu adalah dia harus menciptakan organisasi yang bermoral, moral organization, yang menjunjung tinggi pengembangan dan melembagakan nilai dalam budaya organisasi. Jadi kalau organisasi itu membudayakan ya apa yang tidak boleh, apa yang boleh, yang tidak yang boleh itu di ditonjol-tonjolkan, yang tidak boleh harus diingat-ingatkan. Uh, Kalau akuntan yang bekerja sebagai akuntan publik jelas itu ya dia sudah punya kerangka kerja yang harus dia jaga. Nah dalam kalau akuntan bekerja dalam organisasi bisnis dia juga harus tetap menjaga seperti itu. Ya. Kalau dia menjadi pemimpin dalam organisasi bisnis dia harus juga membawa prinsip atau kepemimpinan etis itu dalam organisasinya. Nah, kepemimpinan etis itu terdiri dari dua pilar, ya. Pertama, moral person, seorang yang bermoral secara pribadi, dan juga sebagai seorang manajer, moral manager. Moral manager itu menciptakan pesan etis yang kuat supaya karyawan itu mencurahkan pikiran dan perilakunya, membudayakan itu dalam prinsipnya memandu semua karyawan dalam perspektif organisasi. Nah, seorang eh, pribadi ya secara pribadi dia juga harus mempunyai reputasi kepemimpinan etis yang menyampaikan substansinya kepada orang lain dalam organisasi. Ya, dia punya reputasi, memang orang ini punya reputasi kuat, seorang yang menjunjung tinggi etikanya. Jadi harus secara pribadi dan secara organisasi sebagai manajer. Dan salah satu aspek adalah dia harus membangun kepercayaan, trust, ya, building trust adalah satu aspek dari moral manager karena dia berkaitan dengan berhubungan dengan orang lain dalam organisasi, baik bawahan, rekan kolega maupun pimpinannya. Jadi kepercayaan itu dibangun melalui adanya ditunjukkan dengan konsistensi, kredibilitas, prediktabilitas, keterbukaan, menghargai orang lain dan juga memperlakukan secara adil terhadap orang lain. Itu dibangun dengan reputasi. Ya, Anda pun harus dari sejak ini kalau sudah bekerja ya harus membangun reputasi sebagai orang yang etis. Ya. Itu akan membuat Anda dipercaya, ya. Trust. Ya. Dalam dunia bisnis membangun kepercayaan itu penting. Ya. Membuat orang lain percaya sama kita ya, dengan selalu bersikap konsisten, menjaga kata dan perbuatan, yang menjaga kredibilitas, ya, mau menghargai orang lain itu jelas penting. Ini tuh harus juga dibangun begitu dia akan jadi pimpinan. Nah, membangun reputasi sebagai seorang yang etis itu juga berarti uh, membuat Anda menonjol dibanding uh, orang lain, ya. Kemudian juga mampu kelihatan punya prinsip, ya. Jadi itu akan uh, menuntut Anda punya keberanian untuk menonjolkan itu. Ya. Jadi kalau seorang ethical leadership dia bukan sekedar orang yang ikut-ikutan, dia mau menegakkan arah yang benar adalah seperti ini, gitu. Ya. Dan juga selain itu ya seorang pemimpin yang etis itu juga disebut authentic leader.
otentik itu apa ya, asli gitu ya. Kalau otentik itu hampir mirip istilahnya ya. Authentic leader itu berarti memfokuskan pada nilai jangka panjang, tidak hanya sekedar jangka pendek. Ya. Jauh ke depan berpikirnya. Kemudian dia memang sadar apa yang dipersepsikan orang lain dan juga sadar akan nilai dia sendiri. Sadar akan konteks di mana dia beroperasi, mempunyai keyakinan, optimis, dan keberanian untuk menegakkan moral karakter. Otentik, dia memang murni dari dirinya sendiri. Otentik itu maksudnya seperti itu. Dan juga menghargai ya ketanggung jawab etisnya itu, dan juga mengakui dalam apa nilai dan kepercayaannya. Dia harus juga memang otentik. Otentik itu berarti apa? Tidak munafik ya. Munafik itu kan hanya sekedar menyenangkan orang lain ya, kelihatan baik padahal secara pribadi dia enggak. Otentik itu maksudnya lawan dari munafik ya gitu. Jadi memang benar-benar muncul dari dalam dirinya sendiri. Jadi syaratnya itu harus otentik ya. Dan ini akan punya dampak terhadap follower. Follower itu orang yang menjadi bawahan, jadi pengikut ya. Uh, Dia akan mengikuti ya pemimpin otentik tadi kalau dia punya standar etika tinggi. Kemudian memampukan dia mengambil pilihan etis dan menjadi moral agen dalam organisasi. Dan leadership yang lain selain otentik, dia juga punya aspek transformasional. Ya. Ini dalam manajemen, dalam keperilakuan bisa dikenal. Ya. Kepemimpinan transformasional maksudnya apa? Itu adalah dia punya kemampuan untuk merubah, ya. mengubah individu dan sistem sosial dalam organisasi. Transform itu kata lain adalah mengubah, ya. Transform, ya. Dari A menjadi B, misalnya itu. Jadi pemimpin yang bersangkutan ini punya kemampuan untuk mengubah dengan cara menciptakan perubahan yang positif di dalam pengikut atau bawahannya untuk tujuan uh, membangun bawahannya itu. Gitu. Kemudian meningkatkan motivasi, moral, dan kinerja dari para pengikutnya melalui berbagai macam cara, mencakup juga menghubungkannya dengan identitas yang dimiliki bersama-sama, kemudian membangun role modelnya, ya, kemudian berusaha membuat pengikutnya itu memiliki rasa memiliki terhadap pekerjaan dia dan memahami kekuatan dan kelemahan dari pengikutnya. Lawan dari kepemimpinan transformasional adalah kepemimpinan yang transaksional. Transaksional itu saya dapat apa, kamu dapat apa, ya, tidak murni menuntut hal yang lebih tinggi. Jadi murni take and give gitu ya. Oke, kamu mau begini, saya akan berikan begitu. Itu transaksional namanya ya. Dan itu berbeda. Ya. Transaksional umumnya akan ya karena dia mau untung rugi dan lain sebagainya, dia mungkin akan mengabaikan prinsip etis. Ya, itu bedanya. Ya, jadi kepemimpinan etis itu berhubungan dengan kepemimpinan yang otentik sekaligus kepemimpinan yang transformasional, mampu merubah. Nah, kepemimpinan itu berhubungan juga dengan kepengikutan. Maksudnya lawan dari leadership itu adalah followership. Follower itu adalah pengikut dari leader. Ya. Berarti dia harus memahami juga ya followernya, pengikutnya ini seperti apa. Ya. Itu ininya. Ya. Kemudian konsep yang lain juga berdekatan itu adalah servant leadership. Ya. Seorang pemimpin bukan hanya otentik, mampu mengubah, tapi juga harus mau melayani. Servant itu melayani. Ya. Jadi seseorang yang mau jadi pemimpin itu bukan berarti dia harus jadi bos yang harus dilayani, tapi dia harus mau melayani. Ya. Mau melayani itu dia mengambil tanggung jawab untuk melayani bawahannya dengan membantu mereka mencapai tujuannya dan memberikan model terhadap kepemimpinan, sikap, dan perilaku yang etis dalam rangka untuk memenuhi keinginan dari bawahannya. Dia harus mendahulukan kepentingan bawahannya atau pengikutnya dibanding dia sendiri. Bersedia dia mengorbankan diri. Ya, namanya servant pelayan kan, dia harus jadi pemimpin yang melayani. Nah itu biasanya
pemimpin yang etis punya karakteristik juga dia adalah sebagai servant atau pelayan bawahannya. Ya. Dia akan berusaha mempengaruhi bawahannya dengan menggunakan cara kolaborasi dan persuasi ketimbang menggunakan cara koersi. Koersi itu pemaksaan dan mengendalikan atau kontrol. Ya. Dia mencoba berkolaborasi, ayo kita kerjasama, ini seperti apa, ya. Mempersuasi, meyakinkan, ya tidak tidak menggunakan cara memaksa atau gimana, tapi berusaha melakukan persuasi dan memahami bahwa dia adalah melaksanakan tugas stewardship, pengabdian, ya, dan bertanggung jawab atas tindakannya. Itu beberapa prinsip berkaitan dengan kepemimpinan. Kemudian ya harus disadari ya dalam organisasi itu ada saling mempengaruhi satu dengan lainnya. Ya. Kalau menurut teori social learning teori, seseorang itu akan mencari model atau teladannya dalam lingkungan kerjanya, dan mereka akan meniru perilaku mereka. Itu nggak kita sadari, cuman itu umumnya terjadi dalam orang dalam organisasi. Ya. Dia akan mencari seseorang yang mau dia contoh, menjadi suri teladannya, dan dia akan meniru pemimpin itu. Nah, kalau pemimpin yang ditiru itu salah, nah repot jadinya ya. Makanya modeling atau pemberian teladan tadi itu harus tepat ya. Karena ini adalah cara di mana seseorang mentransmisi, menyampaikan atau memindahkan nilai, sikap dan perilaku. Ya. Bayangkan kalau pemimpin itu tidak beretika, dia akan jadi contoh bagi bawahannya. Ya, jelas nggak bagus pengaruhnya bagi bawahannya. Uh, Mungkin bawahannya nggak setuju, cuman karena lingkungannya dia berhari-hari mengikuti perintahnya, mengikuti, lama-lama dia akan juga menjadi mirip dengan atasannya. Itu juga harus disadari. Jadi kalau ada proses social learning itu seseorang tuh belajar secara sosial dengan berhubungan dengan orang lain. Ya, hari demi hari dia berinteraksi, dia akan belajar. Kalau seseorang mempunyai kedudukan lebih tinggi dari seseorang, yang bawahnya akan ikut dengan dia. Ya. Bahkan sikap, perilaku, dan caranya pun mengikuti pemimpinnya tadi itu. Ya. Jadi otoritas pemimpin atau leader itu harus dijaga sebagai contoh yang baik. Kalau organisasi mau menjalankan itu, dia harus jadi contoh yang baik. Ya. Bahkan dalam cara dia memberikan reward dan punishment juga akan berefek pada bagaimana bawahan mempersepsikan itu. Oke, uh, kemarin kita sudah belajar moral intensity. Moral intensity itu apakah seseorang itu intensitasnya tinggi atau tidak berkaitan dengan masalah moral yang dihadapi. Ya. Uh, apa? Apakah dia mempersepsikan ini gawat atau penting atau bagaimana, itu berasal dari cara dia mempersepsikan intensitas moralnya. Dan pemimpin yang baik juga harus punya intensitas moral yang tepat. Ya. Uh, Dia melihat pada konsekuensinya dan juga berusaha mengantisipasi atau memitigasi efeknya. Ya. Jadi harus punya intensitas moral yang tinggi, kesadaran moral dan kepemimpinan moral. Ya. Dan biasanya orang yang punya intensitas tinggi ini akan segera bertindak. Dia tidak segan-segan untuk melakukan tindakan kalau melihat sesuatu yang tidak beretika. Ya. Dia bisa melakukan whistleblowing. Whistleblowing itu mengadukan ya, kepada pihak yang berwenang kalau ternyata dia melihat ada sesuatu yang menyimpang. Dan itu biasanya karena orang itu punya intensitas moral yang tinggi. Nah, ini saya lanjut saja ya. Dan beberapa penelitian itu melihat bagaimana di dalam lingkungan pekerjaan seorang akuntan semua hal ini berpengaruh. Ya. Semua hal ini berdampak pada bagaimana sikap akuntan bertindak. Jadi di kantor akuntan itu ada pimpinan paling atas partner, ada manajer, kemudian ada supervisornya, kemudian ada senior
auditor, ada junior auditor. Nah itu eh, bagaimana atasan perlakukan bawahannya dan seterusnya itu berefek pada persepsi mereka tentang tindakan etika yang seharusnya. Bayangkan kalau dari atas sana mencontohkan jelek ke bawahnya juga menurun seperti itu. Ya. Oke, itu saya lewati aja yang detail hari ini bisa dibaca sendiri di sana. Ya. Nah, bisa terjadi adanya kegagalan, ethical leadership failure. Ya. Kegagalan itu karena berbagai macam hal. Ya. Terutama yang tadi disebut itu tidak berjalan dengan baik. Ya. Saya lanjut di apa, bahan selanjutnya hampir mirip dengan ini, ya, berkaitan dengan ethical blind spot kalau dengan failure tadi ya. Saya coba berangkat ethical blind spot ya. Apa itu maksudnya ethical blind spot? Ya. Kita kan mengenal adanya blind spot, titik buta ya. Nah, di mana satu keadaan kita tidak bisa melihat ya. Misalnya kalau kita menyetir mobil itu kalau sudut sebelah kanan sebelah sini kita nggak bisa lihat ya. Karena dari spion nggak kelihatan, dari spion atas nggak kelihatan, spion samping nggak kelihatan, nggak kita melihat, itu namanya blind spot ya, titik kita nggak bisa melihat. Bisa terjadi ya orang dalam melakukan tindakan etis tidak melihat bahwa dia itu melanggar etika ya. Itu yang menyebabkan kenapa orang yang baik sekalipun bisa melakukan hal yang buruk ya. Why good people do bad things ya, nanti kita pelajari kenapa dia tidak menyadari bahwa dia melakukan tindakan tidak beretika tadi itu. Nah, kebanyakan perilaku yang tidak tepat dalam organisasi ya tidak etis itu bukan dilakukan oleh orang yang memang orang jahat. Tidak ya. Orang yang biasa-biasa saja ya tidak punya bahkan bisa melakukan tindakan yang buruk kalau dia tidak menyadari hal itu. Uh, uh, karena apa? Karena orang uh, apa? Umumnya ya kalau kita tanyakan ke orang-orang ya, seberapa etis dia dibandingkan orang lain kalau dibikin kuesioner. Seberapa etis Anda dibandingkan orang lain dalam suatu populasi. Berinya skor 0 sampai 100. Umumnya orang akan tidak menjawab dia di bawah 50. Ya. Bahkan skor rata-ratanya itu adalah mungkin 75. Ya, ini ada penelitian sebelumnya mengatakan skornya sekitar 75. Ya. Jadi mayoritas orang sebenarnya menganggap mereka itu orang yang etis dibanding dengan orang lain. Apakah betul seperti itu? Enggak, ya itu persepsi dia, ya, persepsi dia. Jika orang itu berpendapat bahwa dia etis, ya, dia mempersepsikan dia memang punya moral value yang tinggi, kenapa masih ada terjadi pelanggaran, ya, ketidaketisan dan sebagainya terjadi? Orang menganggap dia etis, kenapa terjadi seperti itu? Ya. Nah inilah yang dinamakan blind spot. Orang tidak melihat bahwa dia tidak melakukan hal yang benar. Uh, ini kemarin kita pelajari ini kurang satu ya, kemarin kan ada ya dalam organisasi itu ada 4 ya, ini kurang satu ya, individual factor, organization relationship, opportunity, dan satu lagi moral intensity ya, moral intensity yang tadi saya terangkan. Nah ini kita berkaitan dengan relationship organizational yang membuat seseorang jadi melakukan tindakan tidak beretika yang berkaitan dengan organisasi. Tuh, tapi sebelum ke sana kita coba pelajari dulu ya teori perilaku manusia. Kalau menurut model standar ekonomi yang umum, ya itu orang itu bertindak secara rasional, ya. Tidak bertindak secara egoistis, ya, uh, dan umumnya dia juga mementingkan dirinya sendiri, ya, dan bertindak uh, secara rasional, ya. Tapi tadi
saya sudah terangkan ya, organisasi itu dalam eh, oh, individu dalam organisasi dia bisa belajar menurut social learning theory, belajar dari pengamatan, meniru teladan atau contoh dan interaksi dengan yang lain. Dan ini mungkin bisa mengubah ya, bagaimana seseorang berperilaku dengan cara tertentu dengan hasil interaksinya dengan orang lain tadi. Dan perubahan ini ya itu nggak disadari sama mereka. Bisa terjadi seperti itu. Kalau seseorang itu mungkin secara pribadi dia memandang dirinya etis, ya kan? Tapi dalam kenyataannya bisa lain karena ada faktor yang lain tadi itu, ya. Ada faktor sosial, situasional dalam tempat kerja yang mungkin punya tekanan yang sangat kuat terhadap organisasi tersebut, terhadap karyawan tersebut. Ya. Baik itu dalam aspek hubungan organisasi maupun peluang yang terjadi dalam organisasi itu. Jadi sisi pribadinya berbenturan dengan sisi sosial dan situasionalnya. Nah, apa saja yang membuat itu beda? Ya, jadi apa halangan kalau kita eh, apa namanya halangan atau kendala untuk menegakkan budaya etis? Ya, kalau menurut peneliti keberlakuan Mark Basserman dan Ten Bussell ini, ya ada ya sebabnya. 5 sebabnya. Pertama karena tujuan yang tidak tepat, ya. Kemudian ada uh, kebutaan secara motivational blindness, ya. Kemudian kebutaan yang sifatnya tidak langsung, ada juga yang slope yang licin, ya, tergelincir, ya, kemudian ada outcome yang terlalu berlebihan, over value. Dijelaskan satu-satu. Oke, pertama, ya, tujuan yang kurang secara tepat ditegakkan. Ya. Eh, tujuan kita dalam organisasi itu punya tujuan, punya target. Ya. Nah, kalau ini menetapkan target ini tidak tepat, ya, terlalu ambisius dan kadang-kadang tidak realistis, itu uh, membuat seseorang menjadi ditekan, ya. Jadi tujuan yang tidak tepat dibuat akan menjadikan karyawan itu disfungsional, ya, disfungsional akan uh, ditekan, ya. Misalnya ya atasannya menuntut bawahannya, udah saya tidak mau tahu bagaimana caranya, kamu harus mencapai ini, ya. Ini target kita, terserah ke cara kamu gimana, mau kaki ke atas, gimana gimana harus kamu capai. I don't care, ya. I don't care how you make the numbers as long as you make it. Nah, ini akan menyebabkan orang akan menghalalkan segala cara. Ya. Ini hati-hati. Jadi kalau misalnya atasannya, ya, terlalu menegakkan tujuan yang sangat ditekan, ya, sehingga karyawan punya dorongan untuk menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan itu. Ini sudah, kalau orang sudah terpaku pada tujuan itu, biasanya mereka melupakan hal yang lain. Ulah peduli amat yang lain, ya kan? Itu yang menyebabkan blind spot tadi itu. Ya. Itu ya harus diperhatikan. Berarti organisasi yang baik jangan menetapkan target yang berlebihan yang membuat mendorong mereka melakukan tindakan yang disfungsional. Ini dipelajari di mata kuliah sistem pengendalian manajemen, biasanya penetapan target itu harus sesuai dan jangan menimbulkan efek yang negatif. Ini salah satu efek negatif. Nah, selain mereka melakukan manipulasi, gamemanship istilahnya, mereka juga bisa melanggar etika. Ya. Kemudian yang kedua itu motivational blindness. Ya. Terjadi karena ya, terjadi benturan kepentingan, conflict of interest. Kalau tadi itu sifatnya, kalau yang tadi ya itu karena dari atas. Tapi kalau yang ini ada benturan kepentingan antara dia sendiri dengan aspek pekerjaan dia. Ya. Jadi karyawan itu punya maksud tertentu yang juga eh, akan membuat dia mengabaikan perilaku etis. Dia maksud tertentu yang pengen dia capai, ya, berbenturan dengan aspek pekerjaan dia. Itu adalah konflik of interest. Ya. Kemudian indirect blindness tadi, ya, itu adalah uh,
dia mengalami kondisi tidak mampu melihat, ya, dia melakukan tindakan yang buruk terhadap orang lain. Misalnya seorang manajer itu meminta anak buahnya, ya, menjual, tapi tidak secara jujur mengungkapkan efek sampingnya apa. Ya. Jadi tidak terbuka menyebabkan aspek-aspek yang tertentu dalam barang itu. Itu sebenarnya, ya, uh, apa, mungkin bawahnya nggak tahu, ya, tapi atasannya ini mungkin sengaja menyembunyikan informasi itu membuat jadi orang jadi buta, ya, tidak melihat hal-hal tertentu yang sebenarnya bisa merugikan orang lain. Jadi mungkin sekarang kalau ditanya, saya nggak tahu, ya, oh, ini bagus kok obatnya, tapi memang sengaja informasi itu tidak disampaikan kepada mereka sehingga mereka tidak mampu melihat bahwa sebenarnya mereka menjadi agen sesuatu yang tidak etis. Makanya kalau di organisasi tertentu kadang-kadang bawahannya itu merasa tidak bersalah. Saya nggak salah kok. Ini barangnya jual baik, kami melakukan tindakan yang benar. Tapi itu memang mereka nggak tahu. Nggak tahu karena itu nggak diinformasikan aspek itunya. Ada yang disembunyikan dari situ. Ya. Misalnya, ya, perusahaan Nike, Nike sepatu itu pernah diributkan karena dia kebanyakan kan mempunyai pabrik di negara-negara berkembang dengan upah yang murah. Nah, kebanyakan di negara itu mempekerjakan anak-anak yang umur di bawah umur, ya. Anak yang masih, kalau batasan di bawah umur, kalau kita kan di bawah 18 tahun, ya, 17 atau 18 tahun. Itu umur 12, 13 dipekerjakan di pabrik. Itu di negara-negara maju itu dilarang, ya. Di negara kita pun dilarang, nggak boleh. Itu Nike sengaja memang mempekerjakan itu karena aturan di negara itu diperbolehkan. Dan memang kondisi demografinya agak parah, ya, di India, di Bangladesh, Pakistan, segala macam itu, termasuk di Vietnam, Kamboja, dan sebagainya. Itu dia mempekerjakan anak. Nah, Nike yang di negara maju, dia nggak tahu kasus itu. Ya. Dan itu memang sengaja informasi itu ditutupi. Ya. Eh, apa, bagian sales, bagian marketing, segala macam nggak tahu kasus itu. Ya. Mereka terkaget-kaget ternyata perusahaan kita mempekerjakan orang yang tidak seharusnya bekerja. Nah, itu juga karena tadi itu yang indirect sifatnya mereka tidak tahu. Kalau yang tadi itu motivasional memang sengaja, ya, sengaja melakukan tindakan etis karena demi kepentingan dia sendiri, yang motivasional. Dia memang terlalu terlalu mementingkan kepentingannya sehingga menyebabkan dia buta bahwa dia melanggar aspek etika tertentu. Ya. Kemudian slippery slope ini, maksudnya slippery itu licin, ya, slope licin. Nah, ini apa? Itu kita secara pelan-pelan tidak menyadari hal yang buruk terjadi. Dia tidak menyadari itu karena pelan-pelan dia tidak memperhatikan itu. Ya. Ini contohnya seperti kita memasukkan kodok di dalam air, kemudian air itu direbus. Nah, ini masukkan kodok ke dalam air, ya, itu kemudian kita nyalakan api di bawahnya. Kalau apinya kecil, kodok itu nggak sadar bahwa dia direbus. Karena pelan, pelan, pelan airnya tambah panas, tambah panas, tambah panas. Kemudian sudah sangat panas baru dia sadar bahwa dia direbus sebenarnya, ya. Dia sudah terlambat untuk melompat, badannya sudah kemasakan. Ya, seperti itu, ya. Nah, kita dalam investasi bisa jadi, ya, tidak sadar hari demi hari ternyata kita hari ini melakukan ini, ya. Cuman meminta nota kosong, ya. Besoknya mengisi notanya, besoknya bisa bikin manipulasi yang lain, ya. Itu pelan-pelan terjadi, ya. Nah, sehingga lama-lama dia nggak sadar. Pelan-pelan terjadi dari demi hari, ya. Dia tidak memperhatikan bahwa tidak melakukan tindakan yang benar. Jadi lama-lama jadi kebiasaan. Nah, itu yang harus disadari, ya. Karena membuat dia mungkin buta. Sudah, ini hari-hari kok dilakukannya. Semua juga melakukan ini. Nah, itu kan jadi rasionalisasi jadinya. Jadi itu slippery slope itu maksudnya uh, kebiasaan yang diulang-ulang secara pelan-pelan, perlahan-lahan, jadi lama-lama nggak disadari. Kemudian terakhir overvalue performance. Ya, overvalue performance ini
hasil lebih penting daripada caranya. Ya. Mau cara seperti apa, sesuatu itu dilihat dari hasilnya. The end justify the means. Ya. Itu berarti terlalu terlalu menjunjung tinggi hasil tanpa melihat caranya. Menghalalkan segala cara lah gitu ya. Nah ini bisa terjadi ya. Demi untuk mencapai sini apapun bisa kita lakukan. Mau kita tipu orang, mau kita tindas orang, mau kita apa memaksa orang, nggak peduli. Pokoknya kita harus mencapai sasaran ini. Nah itu kan terlalu berlebihan, ya tidak tepat seperti itu. Mungkin organisasi juga dipupuk demi hari ya bahwa kita harus capai ini, apapun caranya harus kita capai. Itu hati-hati ya, dia akan akan melanggar etika, melanggar batas nantinya yang menyebabkan bukan hanya dia yang dirugikan tapi masyarakat umum yang dirugikan. Nah, apa? Nah, kalau menyadari hal itu ya ada kemungkinan bahwa kita buta terhadap etika itu, maka harusnya di tempat kerja kita berusaha meningkatkan terus-menerus seperti itu. Menjadi sadar, being aware atas pengaruh sosial dan situasional dalam tempat kerja yang dapat membuat kita tidak sadar akan aspek etika. Caranya seperti apa? Perusahaan bisa membuat semacam training, pelatihan khusus tentang etika, kemudian membentuk kepemimpinan leadership tadi itu yang saya terangkan, ethical leadership itu harus tegakkan sehingga pemimpinnya pun membuat bawahannya uh, tidak merupakan aspek etika. Ya. Membatasi juga kesempatan untuk melakukan tindakan tidak beretika, kemudian komunikasi yang terbuka sehingga mendorong karyawan berani berbicara, tidak ada yang disembunyikan. Mereka berani menyampaikan pendapatnya, menyampaikan sesuatu yang benar, menyampaikan sesuatu yang salah, ya bisa terbuka seperti itu. Kemudian juga mempunyai mekanisme untuk pengaduan atau whistleblowing, sifatnya hotlines ya. Kalau orang nggak berani berbicara secara terbuka, mungkin kita harus sediakan jalurnya seperti apa untuk memberikan early warning kalau ternyata ada satu penyimpangan atau tidak. Ya. Nah itu kira-kira ya. Jadi ada kaitan dengan tadi yang saya terangkan ethical leadership, juga ada kaitan dengan bagaimana itu bisa mengatasi blind spot dalam hal etika dalam organisasi. Kalau pemimpinnya sudah menerapkan ethical leadership, ya 3, 5 apa sebagian dari 5 masalah ini akan teratasi. 5 paling bawah ya, overvalue, performance atau outcome itu tidak akan terjadi kalau pemimpinnya benar-benar beretika. Ya. Dia tidak hanya melihat terlalu melebih-lebihkan target sehingga menghalalkan segala cara, dia nggak akan seperti itu. Ya. Kemudian indirect blindness, sengaja menutup-tutupi informasinya sehingga orang tidak sadar, itu juga nggak seperti itu. Dia lebih terbuka, ya, jujur, berintegritas, tidak ada yang disembunyikan. Ya. Kemudian menetapkan tujuan yang terlalu buruk yang menyebabkan orang melakukan tindakan fungsional juga nggak akan terjadi. Ya. Seperti itu. Yang slippery slope, yang pelan-pelan membuat orang itu nggak akan terjadi kalau dia memang menegakkan standar yang tinggi. Orang nggak akan melakukan hal sekecil apapun akan terjadi. Jadi hampir 5 hal ini nggak akan terjadi kalau dia punya kepemimpinan yang baik, ya. Ethical leadership yang baik tadi itu. Itu ya kira-kira bahan yang saya mau terangkan di sini, bahwa lebih memperluas yang sudah saya terangkan sebelumnya berkaitan dengan organizational ethic ya. Sekarang lebih masuk ke leadership-nya. Dan kita harus sekarang yang harus Anda pikirkan adalah bukan hanya Anda sebagai leader nantinya, ya. Anda sebagai follower sekarang juga harus benar-benar cermat. Ya. Anda ikut dalam satu organisasi itu sebagian akan ikut dengan kebiasaan atau budaya di situ. Hati-hati, ya. Jangan sampai itu membuat Anda juga ikut-ikutan sehingga merusak reputasi Anda sendiri. Seperti itu. Dalam organisasi yang mungkin ya ethical climate-nya nggak terlalu bagus, ya, itu terpaksa Anda harus punya keberanian menegakkan etika. Ya. Minggu sebelumnya kita jelas ada fit, ada kesesuaian antara pribadi dan organisasi. Kalau kebetulan fit antara orang individu dengan organisasinya itu bagus, ya. Tapi kalau fitnya nggak tepat, ya, karyawan itu punya etika tinggi tapi organisasinya tidak, nah itu repot. Ya.
atau orang tersebut punya etika yang rendah tapi organisasi yang tinggi, ya kebetulan itu bagus. Jadi akan nanti pelan-pelan akan meningkatkan standarnya lebih tinggi. Cuman kalau dalam kondisi Anda berada dalam lingkungan yang kurang bagus, nah itu harus hati-hati. Harus hati-hati, jangan sampai itu merusak masa depan Anda sendiri. Ya. Nah, gimana pun juga, reputasi itu akan berguna di Anda di kemudian hari membangun itu. Pada intinya itu tidak akan, aspek itu seharusnya sebagai seorang berintegritas ya tidak tergantung pada organisasi. Prinsip itu terus ada dimanapun kita berada. Oke, itu secara ringkas saya terangkan bahan hari ini ya. Nanti di minggu-minggu selanjutnya kita banyak melakukan diskusi itu, hal ini juga tidak kita lupakan ya. Walaupun kebanyakan nanti dalam aspek diskusi itu berkaitan dengan aspek secara pribadi atau personal ya, kasus-kasus tertentu bagi pribadi. Cuman kita juga bisa menyinggung seharusnya pemimpin yang baik seperti apa dalam konteks seperti ini. Bagaimana pemimpin yang baik itu bisa uh, mencegah hal itu terjadi, misalnya seperti itu. Oke, itu ya bahan kita hari ini bisa Anda akses sendiri di di Google Classroom. Saya nggak punya terjemahan, mohon maaf itu masih dalam bahasa Inggris semua. Nggak punya waktu untuk terjemahkan, mudah-mudahan Anda bisa ngerti. Tapi secara lisan sudah saya terangkan di kuliah hari ini. Oke, ada pertanyaan? Atau ada sharing pengalaman? Apakah ada pimpinan atau bos Anda yang punya sikap baik, ya, punya ethical leadership yang baik sehingga Anda bisa contoh, ya, bisa tiru itu. Adakah semacam itu bisa yang bisa di-sharing di sini? Atau mungkin ada contoh buruk, bisa juga ya. Eh, Amat baik kalau Anda punya seseorang yang menjadi teladan, ya, menjadi mentor, yang menjadi teladan, sehingga akan meniru beliau itu. Eh, ya apa? Memang tidak 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 semua orang mampu seperti itu, ya. Cuman ada baiknya kita punya kesempatan untuk punya pemimpin semacam itu. Ya. Itu akan menjadi contoh yang baik bagi kita. Uh, apa namanya? Uh, Memang ya, tiap orang punya kelebihan keburukannya sendiri. Ada memang pemimpin yang mungkin orang itu kerja keras, ya punya kemauan keras dan semacam, tapi kadang-kadang dia punya apa? Ada blind spotnya juga dalam hal etika. Saya pernah punya atasan lah, yang senior lebih dari saya. Saya kagum sama beliau itu karena dia punya semangat kerja yang tinggi, apa namanya, kemampuan kerja yang tinggi. Tapi saya merasakan dia juga punya kelemahan secara moral. Dan saya nggak mau niru itu ya. Nggak mau niru itu. Uh, dia masih mau bermain-main dalam aspek tertentu yang saya nggak mau ikut ya. Itu jangan seperti itu juga ya. Anda bisa nilai sendiri sebenarnya ya. Ada orang yang memang punya bagus tapi ada punya sisi kelemahan, jangan ditiru. Uh, Kalaupun akhirnya berbenturan dengan beliau, Anda harus berani ya. Tepat seperti itu ya. Ya, seperti itu. Oke, ada pertanyaan? Ini satu bahan, kemudian minggu depan ada satu bahan lagi mengenai uh, apa, kecurangan dan manajemen laba. Ini apa, dari sisi yang negatif ya. Bagaimana kalau etika itu buruk terjadi ya. Tapi kita sebagai akuntan harus sadar juga yang buruk itu seperti apa. Ibaratnya kita belajar yang orang maling itu seperti apa, itu yang melakukan fraud. Nanti kan kita pelajari dari sisi itu di minggu depan. Eh, Sebenarnya itu di mata kuliah audit pun ada, mata kuliah akuntansi forensik pun ada, saya ngajar di sana juga ya. Cuman di sini kita lebih tekankan ke masalah etika. Ya. Kenapa sesuatu yang buruk terjadi, bagaimana melakukannya, dan bagaimana mencegahnya kita pelajari nanti. Ya. Berkaitan dengan kecurangan dalam aspek akuntansi, ya ini aspek akuntansi ya, kecurangan bagaimana apa apa kecurangan dalam laporan keuangan, kemudian penyalahgunaan aset, pencurian aset dan sebagainya itu bisa terjadi seperti itu. Kita pelajari modusnya seperti apa,
di minggu depan kita pelajari lebih lanjut. Nanti setelah itu ya kita banyak diskusi ya selebihnya. Ada satu bahan yang saya mau berikan nanti berkaitan dengan GFF itu, giving voice to value, ya berani mengucapkan atau menyuarakan nilai Anda. Itu akan ada kita pelajari dan itu akan jadi bahan acuan kita untuk membahas diskusi di lemah kasus di minggu mendatang. Jadi setelah itu banyak diskusi, nanti akan saya minta Anda mengerjakan kasus, kita akan diskusi secara terbuka. Mirip seperti tugas yang kemarin, saya minta tugas kemarin yang membahas kasus, itu akan saya simpan dulu, nanti akan saya buka lagi di tahap diskusi nanti. Saya berikan penilaian tentang apa, nanti kita buka lagi kasus itu, dan kita diskusikan di kesempatan berikutnya. Oke, itu ya. Tidak ada pertanyaan, kalau tidak ada, saya akhiri ya untuk hari ini. Nanti kita ketemu lagi di minggu depan. Oke, saya akhiri ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Selamat malam, Pak.